Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan. Kali ini kita akan memulai dengan sedikit pertanyaan. Apakah Anda sedang mencoba untuk bermigrasi dari sistem operasi jendela? Jika iya, maka Linux adalah pilihan yang tepat untuk menghindari Anda kalau tidak ingin membajak. Dan misalnya Anda bisa menggunakan Linux Mint seperti ini. Lalu muncul pertanyaan, kira-kira ketika saya nanti menggunakan Linux, apakah saya masih bisa menggunakan Microsoft Office? Baik, jawabannya, kalau Anda menggunakan Microsoft Office yang punya Microsoft di Linux, tentu saja tidak bisa. Secara defaultnya tidak bisa kecuali Anda melakukan trik. Akan tetapi kita memiliki banyak alternatif Office Suite yang tersedia di Linux. Berikut ini adalah beberapa alternatif yang bisa Anda gunakan untuk membuat dokumen Office atau untuk keperluan Office di Linux. Yang pertama, kita memiliki LibreOffice atau yang dulu dikenal dengan nama OpenOffice, di mana rata-rata Linux yang tersedia di pasaran itu menyertakan LibreOffice sebagai standarnya. Kemudian ada juga FreeOffice buatan SoftMaker yang tersedia di beberapa distribusi Linux. Lalu ada juga WPS Office. Mungkin Anda sudah familiar dengan WPS Office jika Anda menggunakan perangkat Android, karena WPS Office ini terdiri dari beberapa platform. Mereka memiliki banyak platform yang didukung, mulai dari Mac, kemudian dari PC, Android, iOS, Linux, dan juga web. Nah, fokus kita sekarang adalah di WPS Office yang versi Linux. Kenapa saya merekomendasikan WPS Office versi Linux dibandingkan dengan LibreOffice atau FreeOffice? Karena yang pertama, WPS Office untuk Linux ini tersedia untuk dua varian package management, yaitu Debian Package dan RPM Package. Debian Package ini artinya Debian Package, bisa digunakan untuk semua keluarga Debian, mulai dari Debian, Ubuntu, Linux Mint, Kali Linux, sampai yang saya gunakan ini Debian. Kemudian untuk yang RPM Package ini bisa digunakan di keluarganya Red Hat, seperti Red Hat itu sendiri, Fedora, dan OpenSUSE. Nah, salah satu keunggulan dari WPS Office untuk Linux ini adalah ukurannya yang kecil, hanya 200-an mega, dan setelah di-install nanti akan muncul seperti ini. Ada beberapa bawaan yang dimiliki oleh WPS, yaitu menu utamanya WPS 2019, meskipun ini dibuat tahun 2020. Kemudian ada 4 software yang masuk di dalamnya, yaitu WPS Writer, WPS Presentation, WPS Spreadsheet, dan WPS PDF. Ini ibaratnya Microsoft Word, kemudian ini seperti Adobe PDF, kemudian yang ini seperti Microsoft PowerPoint, dan yang ini tentu saja seperti Microsoft Excel. Dan saat kita jalankan pertama kali, kita bisa menggunakan banyak pilihan dengan new template. Nanti kita bisa membuat 3 dokumen ini. Nah, kita explore dulu yang dokumen. Nah, di sini secara tampilan Microsoft Office atau WPS Office yang kita gunakan ini hampir seperti Microsoft Word, hanya berbeda sedikit saja, tetapi secara umum orang tidak akan kesulitan untuk beradaptasi dengan tampilan WPS Office, khususnya yang WPS Writer ini. Kemudian dari sisi pengetikan dan ketajaman, tentu saja ini termasuk sangat baik. Nah, lalu shortcut seperti Ctrl Shift dan tanda lebih dari ini juga berjalan dengan baik di WPS Writer. Lalu kalau ingin mengganti case, change case, dan sebagainya, ini tentu saja mirip seperti yang ada di Microsoft Word. Lalu pertanyaan yang biasanya muncul oleh guru-guru matematika, bisakah di sini ada equation? Karena nyawa guru matematika dalam tanda kutip tentu saja ada di equation, dan jawabannya ya, equation sudah ada secara default di WPS Writer.
Lalu dari sisi kemudahan penggunaan untuk ekspor, di sini juga sudah ada export to PDF seperti biasa, jadi kita tidak perlu menggunakan converter lagi, cukup klik export to PDF. Nah, secara garis besar untuk WPS Writer seperti ini, tentu saja tampilannya mirip dengan Microsoft Word, mirip sekali, sehingga Anda tidak akan kesulitan untuk beradaptasi di sini. Lalu yang kedua, kita akan mengeksplorasi WPS Spreadsheet, di mana WPS Spreadsheet ini memiliki padanan seperti Microsoft Excel. Nah, secara tampilan juga nyaris tidak ada bedanya, dan secara kompatibilitas ini juga kompatibel dengan dokumen-dokumen Microsoft Excel. Ini adalah contoh template Gantt chart yang saya download yang khusus untuk Microsoft Excel, tetapi di WPS Office pun tetap bisa tampil dengan baik. Kemudian contoh yang lain juga, nah seperti ini untuk expense report template. Berarti tidak ada alasan untuk tidak menggunakan WPS Office yang versi Linux ini, karena selain gratis juga secara kompatibilitas untuk keperluan yang sederhana tentunya kita tetap bisa bekerja dengan baik. Lalu yang selanjutnya adalah WPS Presentation. Ini tampilannya mirip seperti Microsoft PowerPoint, disertai dengan transisi dan animasi tentunya, dan punya fitur tambahan yang tidak kalah dengan Microsoft PowerPoint. Nah, misalnya saya buka salah satu dokumen yang saya buat di WPS Presentation ini. Ini adalah salah satu materi pemrograman Java yang saya buat, dan secara tampilan, animasi, kemudian transisi dan yang lain-lain tentu saja bisa kita aplikasikan dengan mudah. Dan yang asik lagi adalah di sini kita bisa mengekspor ke PDF, kemudian juga mengekspor ke gambar. Masing-masing slide ini nanti akan jadi satu gambar, sehingga kita juga bisa membuat brosur, bisa membuat kartu nama, dan kemudian bisa membuat thumbnail untuk YouTube hanya dengan modal WPS Presentation. Selanjutnya yang tidak kalah juga hadir di WPS Presentation adalah Save As Video Exporting. Nah, dengan fitur ini kita bisa membuat video singkat dengan format WebM sebagai hasil dari konversi sebuah file presentasi. Tentu saja ini hadir di Microsoft Office, tetapi kan secara harga Microsoft Office berapa rupiah yang harus kita keluarkan, sementara WPS Office ini gratis penuhnya. Nah, di sini akan langsung hadir sebuah video yang merupakan hasil rekaman dari WPS Presentation. Nah, tinggal kita pasangi animasi-animasi saja, maka nanti videonya akan berjalan secara otomatis sesuai dengan durasi animasi yang ada di video itu. Baik, dari sisi kelebihan sudah saya jelaskan semuanya. WPS Office for Linux ini tidak kalah dibandingkan dengan Microsoft Office, dan tentu saja masih ada kekurangan sedikit, karena kalau dibandingkan dengan WPS Office yang versi umum ini, yang bukan versi Linux, versi yang Linux masih ada kekurangan, misalnya skin, lalu dukungan support font, karena jika Anda menggunakan Microsoft Windows tentu saja font-font seperti Times New Roman sudah hadir secara default, tetapi kalau di Linux kita perlu melakukan instalasi secara manual dengan perintah seperti ini. Nanti dengan perintah ini otomatis font-font Microsoft yang standar akan bisa terinstall. Sudo apt install mstt for font, sehingga nanti Anda bisa menggunakan font-font seperti Times New Roman, Arial, atau Calibri. Baik, seperti itu review kami tentang WPS Office, khususnya WPS Office for Linux yang saya jalankan di Linux Debian 20. Jika Anda berminat untuk mempelajari Linux lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi channel kami Adi Setiawan di YouTube untuk bisa memilih Linux mana yang paling cocok untuk Anda.
Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.